warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan presidensial threshold 20% atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Dan ini memang banyak ditunggu-tunggu. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Wasekjen Bidang Hukum yang sekaligus jadi pengacara dari DPP PKS, Bung Zainuddin Paru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hersu, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Jadi ini jadi pertanyaan, mengapa akhirnya PKS memutuskan untuk mengajukan gugatan juga? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan tentu ditunggu oleh publik. Ya. Karena berbicara tentang bahwa PKS akan mengajukan judicial review presidential threshold ke MK itu sudah beberapa kali disampaikan oleh presiden partai. Dan ternyata kita kemudian harus menghadapi kenyataan bahwa di depan kita ada 30 putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan presidential threshold yang diajukan sejak tahun 2010, kemudian sampai dengan 2022, di awal tahun 2022 ada putusan, dan sekarang pun masih banyak tentang itu. Nah, kita melihat bahwa tanggung jawab moral dari PKS yang harus dilakukan dalam kaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan kepemimpinan Indonesia ke depan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita melihat fakta di lapangan ada dua kutub yang berbeda. Kutub yang memang menginginkan presidensial ini harus dikuatkan, dan oleh karena itu maka 20% harus dipertahankan, tidak boleh diganggu gugat. Seolah-olah ini adalah harga mati. Di lain ada kutub yang harus kita hormati dan perlu diapresiasi bahwa tidak cukup presidensial threshold untuk Indonesia hari ini, tapi ada ruang partisipasi demokrasi di sana yang harus diberikan kesempatan yang sama pada semua komponen anak bangsa untuk menghadirkan demokratisasi di Indonesia yang lebih baik. Dan oleh karena itu maka banyak di antara tokoh politik, para aktivis demokrasi yang kemudian mengajukan permohonan judicial review presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. Tapi 0%. Ini di satu sisi ingin memperkuat presidensial threshold, tapi di sisi lain ada yang menginginkan ruang keran demokrasi itu yang dibuka seluas-luasnya. Tapi memang faktanya ketika ruang demokrasi dibuka, itu juga kalau 0% akan memperlemah sistem presidensial. Demikian juga ketika presidensial itu dikuatkan dengan 20%, menutup ruang partisipasi demokrasi. Nah, akhirnya fakta yang kita dapati dalam dua pemilu terakhir di tahun 2014 dan pemilu 2019 terjadi polarisasi di kalangan masyarakat hanya karena akibat kontestasi pilpres yang dihadirkan oleh kita sebagai anak bangsa, dalam hal ini para pimpinan partai politik, stakeholders, dan tentu para politisi di tanah air, dengan dua capres yang kemudian sampai dengan hari ini belum selesai. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa ada anomali, ya, ada proses yang tidak biasa dalam upaya kita untuk kemudian menyongsong pileg, pilpres, dan pilkada tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang yang ada, itu serentak antara pileg dan pilpres, dan kemudian di bulan November tahun 2024 ada pilkada. Tetapi dalam pemilu-pemilu sebelumnya biasanya ada pembahasan paket undang-undang politik, gitu, sejak zaman Orde Baru sampai kemudian diteruskan di tahun 2017 sampai adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tapi untuk 2024 tidak ada lagi pembahasan paket undang-undang politik itu, sehingga kita melihat bahwa disitulah keran demokrasi itu ditutup, dan karenanya PKS sebagai partai politik harus mengambil peran untuk itu. Baik, Bung Zainuddin Paru, tapi apakah tidak ada kekhawatiran PKS melihat bolak-balik semua orang, semua ada orang, bahkan lembaga yang mengajukan juga tetap ditolak itu. Apa yang membuat bahwa Anda yakin bahwa kali ini Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan dari PKS?
Eh, kita memahami betul bahwa tidak mudah untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dengan adanya 30 putusan itu bukan hitungan yang sedikit, banyak sekali. Dan kami sejak awal tahun 2022, sejak bulan Januari sudah meriset semua pertimbangan mahkamah dari 30 putusan itu. Jadi 30 putusan mahkamah itu kita riset dan kita mendapatkan titik-titik di mana bahwa ada celah yang bisa kita masuk. Di antaranya mahkamah kemudian di suatu putusan mahkamah menyebutkan ada legal standing yang diberikan oleh mahkamah terhadap pemohon judicial review, dan waktu itu didapatkan oleh Prof. Yusril ketika dia mengajukan judicial review tentang ke mahkamah, tapi memang dikasih ruang, dikasih batas. Bahkan ini pemohon diberikan legal standing, tapi untuk ke depan tidak. Dan permohonan itu pun tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara karena di NO dengan pertimbangan mahkamah secara mutatis mutandis. Jadi apa yang sudah diputuskan sebelumnya itu sudah menjadi dasar untuk tidak cukup diperiksa lebih lanjut. Dan kemudian di tahun 2016 PKB juga ada mengajukan judicial review dan mahkamah kemudian menyebutkan bahwa tidak punya legal standing karena partai politik sudah punya kesempatan untuk kemudian berpartisipasi dan mendapat ruang yang cukup dalam pembicaraan pembuatan undang-undang di DPR. Tetapi di awal tahun 2022 ketika Pak Gatot Nurmantio mengajukan judicial review, ada di antara pertimbangan mahkamah kemudian menyebutkan bahwa ketika pemohon menyampaikan pandangan bahwa dirugikan secara konstitusional, tapi mahkamah kemudian bertanya, bagaimana mungkin kemudian dinyatakan sebagai telah dirugikan hak konstitusional, sementara belum ada kelompok masyarakat atau partai politik yang mendukung pemohon sebagai calon presiden dan atau wakil presiden. Dan oleh karena itu maka PKS kemudian memahami alur yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi bahwa presidensial threshold itu memang sistem ketatanegaraan kita yang given, yang harus kita terima. Gitu. Tidak bisa tidak, itu fakta. Yang kedua, terkait dengan open legal policy, yang selalu menjadi batu sandungan, seolah-olah tembok besar yang tidak bisa didobrak oleh kita, untuk kemudian mengatakan sangat susah untuk mendapatkan kesempatan di mana mahkamah menerima dengan semua model permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Nah, kita kemudian PKS dan kami di tim kuasa hukum mengkaji bahwa presidential threshold adalah sama dengan open legal policy. Jadi kita menyetujui adanya presidential threshold. Kita juga kemudian harus menyetujui sebagaimana pertimbangan mahkamah dari 30 putusan yang ada, bahwa itu adalah bagian dari open legal policy. Akan tetapi, dan itu konstitusional, akan tetapi open legal policy bisa menjadi inkonstitusional ketika ada syarat ternyata yang harus dipenuhi untuk meyakinkan kepada kita bahwa itu disebut sebagai open legal policy. Di antara syarat itu adalah syarat rasionalitas, ada syarat moralitas, ada syarat keadilan yang integrable, ada 6 syarat. Kemudian ada syarat yang tidak boleh melanggar konstitusi, ada syarat yang tidak boleh kemudian mengabaikan peraturan pembentukan undang-undang, dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Dari 6 syarat ini kita melihat banyak hal yang kemudian diambil oleh PKS untuk dari segi rasionalitas tidak rasional. 20% setelah kita lihat telisik dari risalah-risalah rapat ketika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu dibentuk, tidak ada rumusnya untuk kemudian memberikan keyakinan kepada kita
dasar ilmiah yang menentukan 20% itu sebagai presidential threshold. Demikian juga di satu sisi kita menghormati tentang ada kelompok masyarakat dan tokoh yang mengajukan 0%, juga tidak punya rumus untuk menentukan bahwa presidential threshold itu harus 0%. Tidak ada rumus ilmiah yang didapat itu. Dan karenanya kita kemudian mengambil celah bahwa ada angka yang kemudian bisa mendekatkan 20% di kutub yang sangat jauh dan 0% itu. Hitungan yang kami dapatkan adalah 7% sampai dengan 9%. Kira-kira begitu. Ya, itu jadi artinya jalan tengah lah gitu, bahasa mudahnya. Jalan tengah yang diambil. Ya. Oke. Jadi ini saya ulangi lagi, PKS itu tidak mengajukan gugatan yudisial 20%, tetapi bukan opsi 0%, tetapi 7 sampai 9%. Oke. 9%. Ya, rasionalisasinya apa ya? 7 kok kenapa muncul angka 7 sampai 9 itu? Ya, ini harus saya sampaikan, Bung Hersu. Mungkin ini adalah permohonan pertama terkait dengan presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam permohonan kami ada hitungan angka matematika. Jadi kami punya rumus untuk mendapatkan angka 7% sampai dengan interval 7% sampai dengan 9%. Itu yang disebut dengan ENPP, Effective Number of Parliamentary Parties. Jadi kita menghitung dari sekian banyak partai yang menjadi peserta kontestasi pemilu legislatif sejak tahun 99 sampai dengan tahun 2019. Artinya dalam 5 kali kontestasi pemilu legislatif ada sekian banyak partai politik, dan dari sekian banyak partai politik itu banyak yang tidak bisa memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4% sebagaimana yang terakhir itu. Dan terakhir misalnya di tahun 2019 hanya ada 9 partai politik yang berhasil masuk di Senayan. Nah, dari rata-rata partai politik yang masuk ke Senayan itu kemudian mendapatkan angka rendah, angka paling rendah yang bisa untuk duduk menjadi partai politik yang mendapatkan kursi parlemen di Senayan. Nah, rata-rata itu kemudian dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019 kita mendapatkan bahwa pada pemilu tahun 1999 itu presentasi angka yang paling kecil didapatkan oleh PAN. PAN. Waktu itu dengan fraksi reformasi, karena PAN bergabung dengan Partai Keadilan. Nah, dengan perolehan kursi 34 kursi dan persentase adalah 7%. Kemudian pada tahun pemilu tahun 2004 ini partai urutan yang mendapatkan angka rata itu adalah PKS. PKS pada saat itu mendapatkan kursi 45 dengan persentase 8%. Kemudian di tahun 2009 angka yang rata paling kecil adalah P3. P3 hanya mendapatkan 27 kursi dengan 7%. Kemudian tahun 2014 PKS lagi dengan 40 kursi juga 7%. Dan tahun 2019 lagi PKS dengan kursi 50 dan persentase 8,7 yang menurut rumus NPP ini dibulatkan menjadi 9%. Sehingga kemudian kita mendapatkan bahwa dari angka-angka itu partai-partai yang masuk ke parlemen itu mendapatkan angka ambang batas paling rendah, ambang batas rendah, tapi memungkinkan untuk kemudian bisa maju mencalonkan presiden dan wakil presiden itu interval antara 7 sampai dengan 9%. Itu rumus yang kita dapatkan. Dan ini rumus ini pernah juga menjadi dasar dari para ahli baik oleh Fuller maupun oleh para peneliti ketatanegaraan di Eropa. Itu di berbagai literasi dan temuan-temuan mereka mendapatkan praktek sebagaimana yang terjadi di Amerika Latin. Ya. Jadi ada ruang.
Jadi artinya gini, meskipun parliamentary threshold sekarang itu 4% gitu ya, tetapi Iya, asumsinya nanti partai apapun yang akan masuk ke parlemen itu rata-rata dia minimal akan mendapatkan 7%. Kira-kira asumsinya seperti itu ya, dan bisa mencalonkan sendiri calon presidennya gitu ya? iya. Jadi dalam konteks presidensial threshold itu bukan lagi parliamentary threshold yang menjadi dasar, tapi bahwa yang diinginkan dengan adanya kita menginginkan presidensial threshold yang bisa banyak partisipasi publik adalah partai di DPR itu bukan yang diinginkan adalah partai yang dominan, tapi partai yang signifikan. Kalau dominan, dia kemudian bisa menjadi partai yang sangat perkasa di sana dan menganggap lebih besar, bahkan mungkin bisa jadi dia menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden sendiri, tapi mengabaikan atau menegasikan partai-partai yang lain. Nah, oleh karena itu maka kita menginginkan dengan adanya rata 7% sampai dengan 9% pencalonan presiden dan wakil presiden itu, agar kita menginginkan partai-partai di DPR itu bukan yang dominan, tapi bukan yang lemah, tapi partai yang signifikan. Signifikan secara politik, signifikan dalam komunikasi politik, signifikan dalam advokasi terhadap konstituen pemilihnya, dan signifikan juga untuk memberikan sumbangsi bagi sehatnya demokrasi di Indonesia. Ya, oke. Meskipun kita ini tidak menganut sistem parlementer gitu, sistem presidensial, tapi tetap saja dalam pandangan PKS bahwa dukungan di parlemen itu harus tetap kuat atau signifikan lah, begitu maksudnya. Signifikan. Bahasa yang sering dipakai oleh para peneliti adalah signifikan. Oke, apakah dengan mengajukan rumus baru ini, kemudian PKS optimis bahwa ini akan bisa diterima dan bisa menjadi jalan tengah dari katakanlah dua kutub, yang satu ini minta 0%, yang satu mempertahankan 20% tadi? Ya, tentu sebagai pemohon dalam hal ini PKS dan saya pribadi sebagai kuasa hukum, sebagai profesional lawyer, ya kita harus punya keyakinan dan harus confidence bahwa permohonan yang kita ajukan ini adalah sebuah terobosan, kemudian tawaran baru dari PKS untuk mendekatkan kutub yang saling berjauhan itu antara 20% dengan 0%. Karena bagaimanapun tentu partai-partai politik juga tidak ikhlas kalau kemudian ada 0%, mereka yang hanya karena modal popularitas atau dibuat seolah-olah menjadi sangat populer, tapi tidak punya partai politik dan bisa mencalonkan presiden, yang juga belum tentu menang. Dan kalaupun menang, itu tidak otomatis dia akan berkuasa dengan gembira atau leluasa, karena dia akan berhadapan dengan rezim parlemen yang tidak bersahabat dengan presiden yang tidak punya partai politik. Jadi kita melihat bahwa itu justru jauh lebih berbahaya, karena kita akan mendapatkan presiden dagang sapi juga. Gitu. Oke, tapi kalau legal standing, firm ya, PKS ini jelas punya legal standing yang kuat ya, karena mengkalkulasi kerugiannya bila tidak bisa mencalonkan capres itu jelas kan gitu ya. Tapi soal perdebatannya tadi ada open legal standing-nya tadi mungkin ya. Open legal policy yang selalu oleh MK bahwa ini menjadi ruang bagi pembentuk undang-undang. Nah, gitu. Tapi kita menginginkan bahwa sebagaimana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mereka dipilih adalah negarawan yang dipilih untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng dari konstitusi kita. Jadi the guard of constitution. Nah, apa maknanya kalau kemudian selalu berlindung di balik open legal policy? Jadi kalau begitu tidak bermakna hadirnya Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, maka setelah kita membaca dari berbagai pertimbangan 30 putusan mahkamah itu, kami meyakini bahwa mahkamah itu adalah memang lembaga negara yang ada di Republik ini, yang punya marwah yang kuat, yang bisa merubah situasi dan konstelasi politik kita hari ini, agar tidak lagi terjadi kelompok kampret di satu sisi dan cebong di sisi yang lain. Sehingga kita menginginkan pada pemilu 2024 yang akan datang adalah manusia bangsa Indonesia ini yang beradab, yang berpolitik secara santun, yang kemudian dalam pertarungan kontestasi pilpres itu bukan musuh
atau lawan, tapi adalah sparring partner untuk kemudian mendapatkan pemimpin yang kita inginkan, yang bisa memberikan jaminan demokrasi yang baik bagi bangsa, ekonomi yang kuat untuk negeri, kemudian partisipasi dan hak rakyat yang kuat ke depan, sehingga akan terwujud apa yang disebut sebagai welfare state, negara yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi ini cukup pede ya sekali ini PKS kenapa kemudian baru maju sekarang setelah mengkaji cukup sekian lama dan akhirnya maju. Kami kaji sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan berjalan. Gitu. Sudah 6 bulan berjalan. Keyakinan itu berangkat dari banyak sekali dukungan para akademis di luar tim kita, tim hukum. Jadi para akademisi yang cukup membantu, dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ormas yang datang silih berganti ke kantor DPP PKS untuk kemudian ayolah, karena semua yang sudah mengajukan itu selalu ditolak oleh MK dengan alasan tidak punya legal standing. Nah, PKS sebagai partai politik, badan hukum, punya legal standing, berarti sesungguhnya punya kesempatan untuk kemudian datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review. Jadi kemudian para pimpinan kuasa hukum, para pemberi kuasa yang kami terima berkeyakinan bahwa ini bentuk lain dari pertanggungjawaban PKS kepada rakyat dan bangsa ini, termasuk juga kita ingin mengetuk pintu hati bagi semua pengambil kebijakan di negeri ini, dan tentunya kepada 9 hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada tanggung jawab sejarah bagi PKS sendiri, bagi Bung Hersu, bagi semua partai politik yang ada di negeri ini, dan tentunya bagi Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim yang mulia itu, untuk memikirkan jangan biarkan bangsa ini akan terus terpecah seperti hari ini dalam dua kutub yang saling berseberangan, dan kita ingin membangun negeri ini dengan baik, dan membangun itu adalah dengan membuka ruang partisipasi demokrasi yang lebih baik, dengan tidak menghadirkan PT yang terlampau susah untuk menghadirkan calon-calon presiden di pemilu-pemilu yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Bung Zainuddin Paru, kuasa hukum DPP PKS sekaligus Wakil Sekjen bidang hukum ya dari DPP PKS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.